Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8 ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi di bab 8 ya, sistem pernapasan manusia. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor satunya. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernafasan adalah. Dari soal ini kita harus menandai yang kata bukan ya. Bukan dari fungsi hidung. Kita lihat A, B, C, D-nya. Yang A, mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. Oke, ini benar, berarti bukan itu. B, sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Ini yang kurang tepat karena pertukarannya itu ada di alveolus paru-paru. Kita lihat yang C dan D-nya dulu. C, mengatur kelembapan udara, ini juga betul. D, menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara, ini juga betul. Jadi sudah jelas ya jawabannya, memang yang bukan fungsi hidung adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Struktur pada laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea adalah, oke, perhatikan ya, laring. Jadi kayak laring itu di tenggorokan. Nah, dia tuh kayak antara tenggorokan dan kerongkongan. Kalau tenggorokan itu kan untuk pernafasan, kalau kerongkongan itu untuk pencernaan makanan. Nah, di antara laring dan tenggorokan itu ada yang namanya sesuatu ada bagian dari laring yang dia tuh bisa mencegah masuknya partikel makanan dan minuman supaya dia nggak ada makanan yang masuk ke saluran paru-paru kayak gitu. Nah, yang dimaksud itu apa? Yuk kita lihat ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi epiglotis itu kayak sekat ya, yang pada laring dia itu bisa mencegah masuknya makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea, ke dalam tenggorokan. Kalau silia itu bulu-bulu halus, dia mencegah debu. Kalau tonsil ini sebagai penyaring virus dan bakteri, sedangkan pita suara ini berfungsi memproduksi suara ya. Jadi yang jawabannya paling tepat adalah C, epiglotis. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Oke, tadi udah keluar ya di soal nomor 1. Jawabannya adalah alveolus. Oke, kita lihat pilihan yang lainnya. Kalau bronkiolus itu adalah percabangan dari paru kanan dan paru kiri, karena paru-paru kan ada 2 ya. Ada yang kanan, yang kiri, lah namanya itu bronkiolus. Ada juga yang namanya bronkus. Jadi bronkus itu percabangan dari trakea. Oke. Ada juga yang namanya laring. Kalau laring itu penghubung antara faring dan trakea. Jadi antara tenggorokan dan juga si trakeanya itu. Jawabannya yang tepat soal nomor 3 adalah yang A, alveolus. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Struktur yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis adalah, jadi kalau kita punya paru-paru, ini misalnya paru-paru ya, ketika dia mengembang dan mengempis, itu di sini di bagian luar paru-paru itu ada jaringan tertentu, ada lapisannya tertentu ya strukturnya, supaya dia nggak kegesek dengan tulang rusuk. Nah, yang melindungi paru-paru itu namanya apa? Namanya adalah pleura ya. Kalau alveolus itu gelembung paru-paru, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Kalau diafragma itu otot-otot yang ada di paru-paru, rongga dada maksudnya ya. Kalau lobus paru-paru itu adalah paru-parunya itu sendiri kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 5. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi. Oke, kita harus tahu inspirasi itu apa. Jadi inspirasi adalah proses inhale, jadi pengambilan nafas. Kalau kita ambil nafas, nah itu namanya inspirasi.
proses pengambilan oksigen dari udara pada proses pernafasan. Nah, kalau dicocokkan si proses inspirasi ini dengan A, B, C, dan D, ini adalah yang D. Nih, karena ketika inspirasi, ketika kita menarik nafas ya, maka berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Kalau dia berkontraksi, dia bisa mengembang dan nanti dia bisa mengambil oksigen sebanyak-banyaknya dari udara. Jawabannya yang D. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Oke, nih. Di soal nomor 6 ini, berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Jadi frekuensi pernafasan itu dipengaruhi oleh 4 hal ya, yaitu umur, jenis kelamin, aktivitas tubuh, dan suhu tubuh. Jadi yang benar itu suhu tubuh, bukan suhu lingkungan. Jadi jawaban 6, nomor 6 yang paling tepat adalah yang D. Kayak gitu. Jadi kalian jangan terkecoh ya, meskipun di sini suhu, tapi kalau di sini bukan tubuh ya, tapi suhu lingkungan, berarti bukan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Oke, soal nomor 7 sekarang. Berapakah volume udara residu yang terdapat dalam paru-paru? Oke, yang dimaksud dengan udara residu itu adalah volume sisa di paru. Volume udara sisanya yang di paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Jadi setelah buang nafas itu di paru-paru masih ada udaranya. Nah, udaranya itu adalah sebesar 1000 ml. Jawabannya adalah yang B ya. Kalian ingat kan kemarin ada volume tidal, ada volume apa-apa, itu banyak banget. Kalian harus ingat ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Apakah kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernafasan dalam paru-paru? Jadi menyempitnya saluran pernafasan sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan bernafas. Maka jawaban yang tepat adalah A ya, asma. Kita lihat poin yang lainnya. Yang B, asfiksi adalah kondisi ketika oksigen dalam tubuh berkurang. Kalau influenza itu gangguan kesehatan yang dikarenakan oleh virus atau bakteri yang masuk ke saluran pernafasan. Sedangkan bronkitis itu adalah nama lain dari radang paru yang disebabkan oleh infeksi virus. Jadi jawabannya A ya. Oke, tinggal 2 soal lagi. Kita masih semangat ya. Oke, soal nomor 9. Paru-paru seseorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis, ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumoniae. Pasien tersebut terserang penyakit. Oke, jadi kata kuncinya itu ada bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, si bakteri ini ternyata adalah penyebab penyakit pneumonia. Jadi kayak gitu ya. Jawabannya B, soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Berikut ini merupakan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia adalah, jawaban yang paling tepat adalah tidak merokok. Karena berolahraga di malam hari itu tidak spesifik untuk kesehatan sistem pernapasan ya. Duduk di dekat perokok aktif ini juga tidak, ini malah mengganggu kesehatan. Saling bertukar masker yang sudah digunakan, apalagi ini benar-benar berbahaya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan manusia adalah tidak merokok, ataupun tidak duduk di dekat perokok aktif juga bisa. Kalau kita bukan perokok, jangan dekat-dekat dengan perokok ya. Jadi nanti kita bisa kehitung sebagai perokok pasif dan itu juga berbahaya bagi kesehatan juga. Oke, alhamdulillah pembahasan soal uji kompetensi bab 8 ini udah selesai ya. Terima kasih kalian sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.